berhati-hati bila sedang mendaki. Hidup ini tidak hanya sekali. Mari kita mulai wawancara kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalan dulu kali ya Kak? Boleh. Aku Arina bersama narasumberku yang cantik, Halo. yang terkenal, Wah. yang tersibuk kayaknya. Amin ya. Boleh nih Kak Intan perkenalan dulu sih. Oke. Hai guys, nama aku Intan Davrianzi. Terus harus apa lagi nih? Boleh prodi dari. Oke, aku dari Prodi Sastra Indonesia Universitas Pamulang. Sekarang lagi semester 5. Itu aja sih. Ya, kali ini aku nggak sendiri ngobrol-ngobrol santai bareng Kak Intan. Tentunya tentang seputar sastra ya guys, karena jurusan juga sama. Iya, sama. Semester berapa? Semester 1. 1. Aku 5. Nih sebelum masuk ke pertanyaan, ternyata Kak Intan ini tuh duta baca 1 Kota Tangerang Selatan. Keren banget ya guys. Iya, alhamdulillah. Ya, aku mau nanya Kak, itu lomba baca buku apa? Yang duta baca itu, duta baca itu tuh sebetulnya bukan lomba baca buku sih, tapi kita tuh duta baca itu adalah sebuah amanah selama setahun, sama kayak organisasi sih gitu. Jadi kita waktu itu ikutin tahap seleksi, jadi seluruh warga Tangsel yang umurnya itu kisaran 19 tahun sampai dengan 35 tahun itu boleh banget ikutan seleksinya. Nanti daftar setiap tahunnya akan ada terus berganti gitu ya duta bacanya. Sekarang lagi aku sama ada teman aku Cynthia Amanda, terus ada Bu Afifah juga. Nah, kita itu seleksi, kemudian di dalam seleksi itu kita ada beberapa tahapan, dari mulai seleksi wawancara, berkas, kemudian kita disuruh buat esai, terus kita ada tahap argumentasi, gimana kita ingin menciptakan kota Tangsel ini, kota Tangerang Selatan menjadi literasinya meningkat gitu di kota Tangerang Selatan. Terus juga kita ada unjuk bakat. Nah saat itu mungkin aku terpilih gitu ya sebagai duta baca 1 kota Tangerang Selatan. Oh gitu. Kirain kayak lomba baca buku. Enggak, iya banyak banget sampai sekarang aku kadang duta baca apa sih? Berarti kamu kerjanya membaca terus gitu. Iya. Enggak, bukan kayak gitu. Jadi bagaimana duta baca ini sebagai satu wadah untuk bisa menaikkan minat baca di kota Tangerang Selatan. Jadi target kita tuh kayak anak-anak, kemudian di perkampungan, TBM itu adalah target-target sasaran kita. Aku masih baru banget, jadi masih perlu masukan dari teman-teman semua gimana caranya untuk meningkatkan literasi itu sendiri gitu. Jadi kemarin kita udah sempat berdiskusi banyak sama pihak dinasnya, sama pihak kota, terus sama bahkan dosen-dosen aku di sini juga aku ilibatkan gitu, salah satunya Bu Ulfa gitu. Jadi terjawab ya guys. Bukan membaca ya. Betul, baca itu kan jendela dunia. Jadi kita harus sering-sering banyak membaca agar pengetahuan kita banyak gitu. Oke, langsung ke pertanyaan aja kali ya. Boleh. Buku Kak Intan sendiri kan termasuk sastra modern. Buku. Iya. Oh, Buku. Nah, menurut Kak Intan itu definisi sastra modern sendiri itu apa sih? Kalau menurut aku sastra modern itu sastra-sastra yang berkembang saat ini gitu. Karena kan kita tahu ya ada sastra lama, ada kontemporer, ada modern. Yang modern atau populer saat ini gitu. Nah sekarang novel-novel yang sering kita lihat itu adalah novel-novel populer gitu. Novel-novel modern kayak novel yang aku tulis itu juga modern. Terus novel yang kita sering jumpai yang dari Wattpad kemudian diadaptasi menjadi sebuah novel itu juga modern. Apalagi sekarang sedang berkembangnya sastra cyber. Nah itu juga termasuk ke modern gitu. Alumni Wattpad ya kayak? Iya. Sama. Oh iya, kamu juga. Dari COVID itu. Oh iya. COVID kan lagi booming. Kalau aku dari sebelum COVID aku dari SMP. Dari kelas Berarti Kak Intan 2 nulis SMP. itu dari SD. Aku dari SD tuh udah suka. Jadi tuh awalnya ceritanya aku tuh nggak anak yang sebetulnya biasa aja gitu, nggak pinter di sekolah, rankingnya juga menengah, sakit-sakitan gitu. Tapi karena saat itu mungkin ada satu kejadian yaitu ayah aku meninggal. Nah di saat ayah aku meninggal itu aku seolah-olah kayak bertanya-tanya sama Allah, bertanya-tanya sama Tuhan, sampai kayak aku kenapa harus aku gitu, kenapa dari sekian banyak ayah di dunia ini kenapa harus ayahku yang ditarik gitu. Nah akhirnya dari situ
aku nggak boleh nih kayak gini terus, aku harus bisa bangkit. Iya, karena kalau kayak gitu terus menyakitkan juga ke diri aku. Akhirnya aku tuh suka nuangin apa yang aku rasa, apa yang aku pendem gitu, aku tulis di kertas, apapun itu, tulisannya masih abstrak, kayak aku sakit hati gini-gini, aku kangen ayah, aku ini, aku pengen ketemu di mimpi, segala macam aku tulis, sehingga nantinya seminggu kemudian aku lihat lagi kata-katanya, kayaknya cakep deh, dirangkai. Akhirnya aku rangkai untuk menjadikan itu sebuah puisi. Aku kasih kata-katanya, aku olah menjadi kata-kata yang manis gitu ya, jadinya gitu. Jadi saat itu waktu SD banyak sekali puisi-puisi Ayan yang tercipta gitu. Kalau di sini juga aku suka nulis. Iya, karena kan kita itu apa ya, tulisan itu mampu menyalurkan perasaan kita. Tapi kalau aku nulis dari 2021 dari COVID itu. Kamu angkatan berapa? Lulusan tahun berapa? Tahun ini 2023. Oh iya. Berarti waktu itu saat COVID kamu lagi SMA. Oh, okay. SMA itu juga karena didorong aja sama teman-teman, coba nulis, siapa tahu rame. Di WP rame tapi ya? Rame. Berapa ribu tuh? Udah 3.000-an. Ya. Terus ini kan buku kaitan itu pure karangan sendiri apa yang ada dari kisah nyata gitu. Terus kan banyak tuh yang dari kisah nyata. Kalau aku kan udah nerbitin ini novel yang kedua ya. Untuk antologi sendiri aku udah sekitar dari SMP itu aku udah nulis antologi barengan di event-event itu udah ada sekitar 10 buku antologinya. Nah ini novel ini yang kedua. Nah untuk kamu, kalau kamu bertanya ini dari kisahnya asli atau enggak, justru mengarang novel yang tersekat itu adalah dari kisah kehidupan kita sehari-hari, bukan dari keseharian kita, tapi dari mana kita menemukan sudut pandang yang berbeda gitu. Misalkan teman aku curhat, aku tuh gini kan, pernah merasakan seperti ini, gini keluarga gue sedang seperti ini, dan sehingga kisahnya dia itu aku catat. Aku tuh biasa kalau nulis karangan aku punya notes, jadi aku tulis sehingga nanti udah banyak nih aku rangkai itu menjadi kerangka cerita gitu. Jadi misalkan siapa Arina curhat sama aku hari ini, terus nanti aku tulis tuh apa yang Arina ceritakan itu. Dan novel kedua aku itu adalah curhatan dari temanku. Iya. Iya. Jadi novel kedua aku itu adalah curhatan dari teman aku, sehingga aku olah, dan sampai saat ini teman aku nggak tahu kalau itu tuh kisahnya dia, karena aku olah sedemikian, aku bongkar, aku kulik, aku balik. Jadi ketika kita menemukan satu ide gitu, itu jangan pernah disia-siakan gitu. Itu adalah berlian, itu adalah emas gitu. Kalau kalian buang gitu aja, kalian ketinggalan satu momen yang sangat berharga, satu hal yang sangat berarti gitu. Jadi apapun itu di dalam hidup kalian, ketika kalian merasa ingin tidak melupakannya, karena menulis itu adalah kegiatan untuk mengabadikan diri. Dengan menulis kalian tidak akan lupa. Terus kalau proses nulis kaitan seni itu kira-kira berapa lama? Proses aku novel yang pertama itu, kalau yang novel kedua tadi kan aku dari cerita teman. Kalau novel pertama itu aku dari inspirasinya satu video TikTok yang di situ dijelasin segala macam. Bayangkan hanya dari satu video TikTok aku bisa menghasilkan segala macam. Jadi prosesnya itu aku setahunan. Kalau menulis novel itu kan aku menulis novel yang itu dari semester 1, kemudian terbit di semester 3. Novel yang kedua itu dari semester 3, terbitnya di semester 5. Gitu biasanya 1 tahun. Berarti masuk sastra ini kemauan sendiri ya? Karena suka nulis gitu. Oke. Jadi alasan sebetulnya aku tuh di kemauannya untuk masuk sastra ya, karena kata ibuku masuk sastra tuh nggak ada masa depan. Aku kan bersaudara itu 7 dan ibuku selalu mengingatkan bahwa kalian harus mencari pekerjaan yang nantinya bisa estafet gitu, sehingga kakak aku yang sekarang menyekolahkan aku nantinya aku bisa menyekolahkan adikku gitu. Jadi kayak kamu harus mencari pekerjaan yang memang bergajinya tuh kayak kelihatan gitu ya. Nah orang tua yang dulu kan tahunya kerjaan yang seperti itu, dokter, terus apalagi gitu kan, kerjaan-kerjaan yang memang menghasilkan gaji besar. Nah saat itu aku memutuskan masuk sastra, ibu aku nggak mendukung. Karena kata dia sastra itu nggak ada masa depannya gitu,
ngapain kamu kerjain ngayal atau apa gitu kan. Cuma saat itu aku sampai nangis gitu kan, tetap kayak keinginan aku tuh masuk di sastra gitu. Karena menurut aku saat itu melihat fashionku dan impianku ada di sastra ini gitu. Nah akhirnya aku tetap memutuskan masuk sastra. Awalnya karena emang hobi nulis itu. Tadinya aku pikir sastra Indonesia itu memang hanya seputar penulisan. Ternyata setelah aku masuk teman-teman, aku bukan hanya sekedar diajarkan menulis, tapi aku diajarkan bagaimana kita cara membuat satu pementasan, bagaimana kita diajarkan membedah suatu karya, bagaimana kita diajarkan berretorika gitu. Kita ada pelajaran humas sama retorika. Terus bagaimana kita diajarkan untuk mengatur ya humas public relation, untuk bercakap-cakap dengan orang gitu, mengatur satu organisasi. Kita diajarkan teknik penyiaran, bagaimana menjadi presenter, ada penampilan, itu semuanya ada di sastra Indonesia. Jadi sastra Indonesia yang aku pikirkan hanya untuk menulis ternyata lebih dari itu. Banyak. Kayak linguistik itu ternyata A few moments later. Iya, benar-benar psikologi, sosio gitu kan, ternyata bukan hanya sekedar kepenulisan, ngayal segala macam, tapi banyak gitu. Dan pekerjaan-pekerjaan dari sastra tuh ternyata bukan lingkup hanya menulis saja, tetapi banyak cabangnya. Apa sih yang mau kita sampaikan untuk generasi sekarang, kayak terhadap mereka-mereka yang punya karya tapi masih kayak nanti dulu deh, gue nulisnya lagi dulu, males-malesan gitu. Oke. Solusinya. Tadi yang aku bilang, kayak Pramudia Anandatur tuh pernah berkata bahwa menulis itu adalah pekerjaan untuk mengabadikan diri. Jadi teman-teman ingat aja, kita itu aku selalu kalau misalkan ingat ya, kenapa sih alasan aku menulis gitu? Itu karena hanya satu saja gitu ya. Kan kita akan ada 3 hal yang membuat kita abadi di dunia ini gitu ya, walaupun kita sudah meninggal bahkan gitu. Adalah ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh dan soleha, dan sedekah jariyah gitu. Yang bisa kalian jangkau tuh dari 3 ini, dan saat itu aku berpikir ilmu yang bermanfaat gitu. Dari tulisan kita bisa men-share, kita bisa menyebarkan banyak kebaikan lewat tulisan-tulisan kita. Ibaratkan gini, aku pernah cerita nggak tentang pohon kelapa waktu itu? Jadi ada 3 sahabat, pohon kelapa, penyu, sama burung dara. Nah, mereka ini bersahabat sangat. Kemudian suatu hari si burung dara mengusulkan, teman-teman gimana kalau kita pergi selama 3 tahun, dan setelah 3 tahun kita kembali lagi ke tempat ini untuk bercerita apa yang kita dapat gitu. Nah, kemudian mereka akhirnya dengan jahatnya pergi. Pohon kelapa kan nggak bisa kemana-mana, benar gak? Akhirnya mereka semua pergi gitu, meninggalkan pohon kelapa sendirian. Kemudian setelah 3 tahun kemudian datang kembali gitu mereka. Burung dara cerita dengan bangganya, dia bilang, saya sudah melanglang, mengitari, melihat keindahan-keindahan dunia, melihat menara tertinggi di dunia Burj Khalifa, melihat menara Eiffel, melihat Monas, melihat pegunungan-pegunungan yang tinggi yang indah, super indah itu. Kemudian penyu juga bercerita dengan excitednya, saya sudah melanglang ke seluruh samudra, melihat ikan-ikan langka, melihat paus terbesar, melihat ini itu. Cerita dengan bangganya mereka. Dan kalian tahu, si penyu bertanya kepada, wahai pohon kelapa, apa yang sudah kamu dapat selama 3 tahun pergi ini? Kata pohon kelapa, aku memang tidak pergi kemanapun selama 3 tahun ini, tapi buahku jatuh ke tanah, kemudian dibawa oleh ombak mengelilingi samudra, lantas dibawa berputar-putar jatuh di tepi pantai, kemudian tumbuh lagi menjadi pohon kelapa yang baru, dan berbuah lagi, jatuh lagi, tumbuh lagi, sampai pohon kelapa itu bisa bermanfaat buat banyak orang. Kata penyu, pohon kelapa bisa jadi pohon kelapa yang aku lihat di tepi laut Sumatera, di tepi laut Jawa, Australia, itu adalah hasil dari buah. Bayangkan, kita harus menjadi pohon kelapa itu, yang walaupun kita berdiam diri, tapi karya kita, tapi tulisan kita, tapi apa yang ingin kita sampaikan itu bisa melanglang buana ke manapun itu, ke belahan dunia manapun itu. Jadi teman-teman, ayo share tulisannya, share kebaikannya, kita abadikan diri kita dengan menulis. Terakhir banget nih, tadi kan masuk sastra juga ada kekangan dari orang tua ya, sama kayak gue jadi apa sih sastra? Iya. Kerjanya apa? Gitu. Pas cuma bahasa doang. Nah,
buat komenan-komenan kayak gitu lebih kelihatan gimana sih? Menurut aku sih kayak kita tetap harus berpegang teguh sama penelitian. Kita tuh sebagai anak muda harus pinter-pinter, apalagi kalian yang generasi sandwich. Itu harus benar-benar menjelaskan secara detail pengeluaran kalian seperti apa gitu kan. Dan kita tuh generasi muda tuh harus pinter-pinter teman-teman. A few moments later. Segitu aja. Kita ngobrol-ngobrol santai bersama Kak Intan. Terima kasih. Dadah.